semuanya udah semangat, tapi biar lebih semangat lagi, seperti biasa kita mau nyanyi satu lagu dulu. Lagunya Jalan Serta Yesus. Musik bang. Ini yang di rumah berdiri buat gerakannya ya. Dan semangat, oke? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo, siapa tadi yang salah gerakannya? Nah, biar lebih fokus lagi untuk mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagunya Kukasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Musik bang. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaannya ada dalam hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan, kukasihi kau dengan kasih Tuhan, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Dan sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan. Kami dapat masih beribadah pada tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan mau beribadah Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan, agar termulia nama-Mu saja Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, dan Engkau yang mengajari kami untuk dapat mengerti firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dan nama singkat yang panjang pelayanan anak Yesus Kristus juru selamat ya. Haleluya. Amin. Oke, abang mau sapa dulu nih adik-adik KKR nih. Abang mau dengar suaranya nih. Walaupun di tempatnya masing-masing harus tetap semangat ya. Nah, abang sapa ya. Shalom. Shalom. Nah, ada sekitar 100 orang nih. Nah, abang sekali lagi sapa ya. Shalom. Shalom. Pasti pada semangat ya mau mendengar firman Tuhan pada hari ini. Oke, sekarang adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Amsal 1 ayat 8. Nah, Amsal 1 ayat 8. Ini hanya satu ayat, di sini abang baca ya. Adik-adik di rumah juga ikuti dalam hati ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, sudah dengar kan? Nah, temanya adalah hadiah buat ibu. Nah, apa di temanya? Hadiah buat ibu. Nah, hadiah buat ibu. Nah, kalau bicara tentang hadiah, pasti kita harus memberi sesuatu kan? Nah, abang mau tanya nih adik-adik kakak di rumah, kira-kira apa nih yang kita kasih ke orang tua kita, khususnya buat ibu. Nah, dan abang mau tanya dulu nih,
Kira-kira kenapa sih hari ini kita harus kasih hadiah ke ibu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Abangnya, kakaknya juga kayaknya nggak tahu nih. Abang kasih tahu ya. Ya bang. Nah, jadi kita mau kasih hari ini hadiah ke ibu karena untuk memperingati hari ulang tahun kategori Moria. Nah, Moria itu udah termasuk pasti ibu kita masing-masing. Nah, ibu adik-adik KKR rumah itu adalah kategori Moria yang sebentar lagi kita akan peringati hari ulang tahunnya. Nah, karena itulah kita akan kasih hadiah ke ibu kita. Nah, yang jadi tanda tanya nih, kira-kira apa sih yang mau kita kasih ke ibu kita? Nih, kira-kira abang mau tanya nih guru-gurunya. Kak Pia mau kasih apa ke orang tuanya nih, ibunya? Belum tahu bang. Nah, belum tahu. Bang Adit Mau kasih baju bang? kasih baju. Oke. Nih, ada beberapa contoh nih dari guru-guru KKR. Nah, tadi Kak Vio belum tahu mau ngasih hadiah apa nih. Nah, jadi Kak Vio masih mikirin, kira-kira apa ya nanti yang aku kasih ke ibuku. Nah, kalau Bang Adit katanya, kalau aku Bang mau kasih baju. Nah, boleh. Bang Adit mau kasih baju, mungkin nanti bayar, bisa aja kan, biar dipakai ibunya, dia terlihat cantik. Nah, karena semua adik-adik KKR dan guru-guru KKR itu sangat menyayangi ibu. Karena ibu itu adalah, coba yang tahu nggak? Ibu itu punya jasa yang besar untuk adik-adik KKR dan untuk kami kakak guru KKR itu, pengorbanan seorang ibu itu sangat besar. Nah, jadi gini, abang mau kasih tahu nih, kira-kira apa sih yang bisa aku kasih hadiah ke ibuku? Nah, sedangkan nih tadi ada yang bilang baju. Nah, bisa nggak kita kasih harta bang? Bisa nggak kita kasih uang bang? Bisa nggak kita kasih berlian? Bisa. Nah, tapi yang abang mau tanya nih, kira-kira adik-adik KKR bisa nggak ngasih berlian ke orang tuanya? Kira-kira kakaknya dan abangnya bisa nggak? Kalau aku belum bang. Belum kan? Karena belum kerja. Bisa nggak kita kasih uang? Belum juga bang. Nah, kebanyakan pasti belum bisa karena belum bekerja. Nah, jadi bang, apa yang bisa aku kasih ke ibuku? Nah, jawabannya ada di Amsal 1 ayat 8. Nah, tadi apa isinya? Isinya abang bacakan nih. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, itulah hadiah yang bisa kita kasih ke orang tua kita, khususnya buat ibu. Nah, tadi apa katanya? Yang pertama itu adalah mendengarkan didikan. Nah, mendengarkan didikan. Yang kedua tadi, tidak menyia-nyiakan ajaran ibu. Nah, kedua hal itu sudah pasti akan membahagiakan orang tua kita, khususnya ibu kita, jika kita melakukan hal tersebut. Nah, abang mau kasih tahu nih, yang abang tanda garis bawahi tadi. Yang pertama tadi ada mendengar dan tidak menyia-nyiakan nih. Yang pertama mendengar. Buat adik-adik KKR, khususnya buat yang udah tanggung dan remaja, ini harus benar-benar dilaksanakan nih, karena sebenarnya adik-adik yang kelas tanggung dan kelas remaja itu bisa menjadi panutan buat adik-adik yang kecil, yang kelas kecil dan balita-balita, harus diajarin sama abang-abang kakak-kakaknya yang udah tanggung dan remaja. Nah, yang pertama tadi abang bilang mendengar. Nah, mendengar itu ada istilah kan, 2 telinga dan 1 mulut. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa maknanya? Ada? Berarti kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara bang. Nah, benar kata Bang Adit. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Jadi adik-adik KKR kita dan juga guru-guru KKR itu, kita harus banyak mendengar baru berbicara. Nah, kenapa? Karena kita harus mendengar dulu baru mengerti apa yang kita dengar itu, baru kita bisa menanggapi atau berbicara. Nanti kalau kita nggak banyak mendengar, nanti bisa-bisa salah ngomong kan bang? Iya bang. Nah, kita nggak tahu apa-apa tapi kita ngomong. Nah, kita nggak tahu mau bicara apa karena kita nggak dengerin apa omongan orang tua, jadinya salah, jalannya salah, dan nah kita jadi hidup dalam jalan yang tidak benar. Nah, abang mau bilang nih, ada beberapa poin ketika manfaatnya kita mendengar. Yang pertama yaitu adalah
mendapat solusi ketika kita ada masalah. Pernah nggak kira-kira adik KKR itu dapat masalah, tapi ketika dikasih solusi oleh orang tua, dinasihatin oleh orang tua, punya solusi untuk mengatasi masalahnya? Pasti pernah kan? Abang aja pernah nih. Abang pengen nggak tahu matematika nih, tapi abang dinasihatin sama ibu abang, karena ibu abang itu adalah guru SD nih. Abang ingat nih, ketika abang SD, abang dimarahin, abang dinasihatin, kamu harus banyak belajar, kerjaan ini berlatih terus biar kamu tahu matematika. Nah, ketika abang laksanain itu, abang sebenarnya ketika abang mendengar nasihat orang tua abang itu, abang kesel, ibu kok marah-marah sih sama saya, padahal gurunya mama abang sendiri, tapi kok anaknya dimarahin sih. Nah, orang tua kita marah itu karena sayang, karena anaknya salah, orang tua pengen membenarkan anaknya biar tidak keterusan sampai seterusnya itu berada di jalan yang salah. Nah, ketika nih abang dari pengalaman abang tadi, abang laksanakan, abang jalani, nah ternyata abang baru ngerti, oh ternyata ini maksud dari ibuku. Ibuku marah, ibu mendidikku dengan keras, mungkin dia marah, dia berekspresi mukanya itu menunjukkan orang yang kesel, tapi itu karena ibu kita itu sayang kepada kita, nggak mau nih anaknya di jalan yang salah. Aku misalnya nih begini nih tanggapan seorang ibu atau seorang ayah, aku nggak mau lihat anakku salah, aku nggak mau lihat anakku berada di jalan yang salah. Jadi dia ingatin, dia nasihatin, dia didik untuk melakukan yang benar. Nah, itu yang pertama, mendapatkan solusi ketika ada masalah. Yang kedua, mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kok bisa bang kita mendengarkan nasihat dan melakukan didikan orang tua itu kita bisa menjadi lebih baik? Karena orang tua itu pasti selalu memperhatikan anak-anaknya. Nah, selalu memperhatikan anak-anaknya. Ketika anaknya berbuat salah, pasti diingatkan, dinasehatin. Karena ketika saat orang tua kita menasehatin dan mengingatkan kita, otomatis kita akan bisa mengkoreksi diri kita. Oh, ternyata ibu benar, aku di hal ini salah. Jadi aku harus melakukan hal A untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kan adik-adik kakak itu bisa meninggalkan hal yang buruk. Nah, karena sudah dikoreksi oleh orang tua. Nah, itu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Yang ketiga ada yang abang ulang. Yang ketiga itu adalah hidup kita penuh dengan hikmat. Kenapa bang hidup kita penuh dengan hikmat ketika kita mendengarkan nasihat dan didikan orang tua? Karena adik-adik KKR tahu nggak? Kalau orang tua itu adalah wakil Allah di bumi. Jadi ketika kita mendengarkan didikan orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, otomatis kita sudah mendengarkan didikan dari Allah. Karena Allah menyatakan bahwa orang tua kita itu adalah wakilnya di bumi. Yang kedua, yang abang tadi garis bawahi, tidak menyia-nyiakan ajaran seorang ibu atau seorang ayah. Nah, catatan nih buat adik-adik KKR. Ketika adik-adik KKR tidak mendengarkan atau menyia-nyiakan ajaran dan didikan ayah atau ibunya, itu sangat fatal akibatnya. Kebanyakan anak-anak yang tidak mendengar orang tua, hidupnya tidak bahagia, pasti jalannya sesat karena nggak ada yang memperhatikan dia. Dia ketika dia salah, dia nggak mau memperbaiki dirinya, jadi pasti hidupnya akan semakin buruk dan hidupnya sia-sia ibaratnya gitu. Nah, yang kedua adalah pasti hidupnya tidak bahagia karena tidak mendengarkan ajaran dan didikan dari ayah atau ibunya. Nah, sini abang mau jelasin lagi nih. Nah, jadi udah tahu kan mau ngasih apa nanti hadiah ke orang tua. Nah, tadi nggak harus dari berlian, kita ngasih berlian, nggak harus ngasih baju yang mewah, kayak dress yang begitu cantik, kita beli dengan harga yang mahal, kita beli cincin atau kalung yang mahal. Nggak harus dengan itu, tapi dengan mendengarkan, tidak menyia-nyiakan nasihatan ayah dan ibu kita, itu udah
hal yang sangat membahagiakan orang tua kita. Nah, itu hadiah sangat istimewa kepada ayah atau ibu kita. Nah, jadi adik KKR udah tahu kan mau ngasih apa ke ibunya pada minggu ini untuk memperingati HUT Moria. Nah, abang udah bilang tadi nggak harus dengan berlian, nggak harus dengan uang, nggak harus dengan membelikan kalung atau baju yang mewah. Nah, tapi bisa dengan sesuai dengan ayat bacaan kita tadi dari Amsal 1 ayat 8 tadi mengatakan bahwa hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Ketika kita sudah mendengar dan tidak menyanyiakan ajaran ibu kita, itu sudah membahagiakan dan hadiah buat ibu kita. Nah, abang mau kasih ayat lagi nih dari Amsal 20 ayat 20. Nah, isinya itu siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam waktu gelap. Nah, bayangin nih, siapa yang mengutuki. Nah, ketika ada di KKR ada yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, malah mengutuki orang tuanya, itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Nah, itu sangat tidak menghormati orang tua kita. Kalau kita balik mengutuki orang tua kita ketika orang tua kita menasihati kita saat kita berbuat salah. Nah, ingat, orang tua kita itu selalu menasihati kita kalau kita berbuat salah. Nah, nggak ada orang tua yang mengarahkan anaknya itu ke jalan yang sesat atau ke jalan yang tidak benar. Nah, orang tua itu selalu ingin anaknya itu sukses, hidup di jalan yang benar, takut akan Tuhan, menghormati orang tuanya, menghormati sesamanya dan mengasihi sesamanya. Itulah yang diharapkan oleh orang tua kita, khususnya seorang ibu. Nggak mengharapkan muluk-muluk harta atau apapun, tapi cukup dengan mendengar dan tidak menyanyiakan nasihatnya. Nah, ada satu ayat lagi nih abang mau sampaikan ini dari kitab Keluaran 20 ayat 12. Nah, kitab Keluaran 20 ayat 12. Nah, isinya itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, tadi apa kata janji Tuhan tadi? Ketika kita menghormati orang tua kita, lanjut usiamu. Nah, bayangin nih, usia adik-adik KKR akan bertambah ketika saat adik-adik KKR itu menghormati orang tua kita. Nah, itu udah janji Tuhan kepada kita. Nah, bayangin nih, Tuhan udah membuat janji kepada kita bahwa, dan itu juga salah satu perintah Tuhan perintah yang kelima. Nah, hormatilah orang tuamu agar lanjut usiamu. Itulah janji Tuhan kepada anak-anaknya yang mengasihi orang tuanya. Nah, oke. Jadi untuk firman Tuhan dengan tema hadiah buat ibu, jadi adik KKR abang ajak nih membuat aksi. Nah, aksinya apa bang? Nah, aksinya itu adik-adik KKR khususnya semuanya, gurunya juga boleh kok. Kalau mau ngasih hadiah juga boleh. Nah, tapi di sini adik-adik KKR ini abang tunggu nih aksinya. Nah, aksinya itu adalah memberikan hadiah buat ibu. Nah, hadiahnya boleh menyanyi untuk ibu, atau menggambar wajah ibu, atau membuat karya yang sederhana untuk ibu. Nah, nanti bisa diabadikan. Nah, durasi waktunya itu 30 sampai 60 detik. Nah, udah ingat kan aksinya tadi itu adalah membuat video. Nah, baik itu menggambar, menyanyi, membuat puisi dan lain sebagainya dengan waktu 30 sampai 60 detik. Nah, nanti dikirim ke kakak-kakak guru suami ibunya ya. Nah, nanti info lebih lanjut nanti guru kakaknya share di grup WA ya. Nah, nanti biar lebih jelasnya. Oke, firman Tuhan sudah selesai. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur padamu ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan. Engkau masih memberkati kami dalam beribadah kami pada saat ini Tuhan. Khususnya Tuhan, kami telah membahas firman-Mu bagaimana kami mengasihi orang tua kami, khususnya ibu kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat menghormati dan menghargai orang tua kami Tuhan.
Bapa, ajari kami untuk mengertikan firman yang kami terima pada hari ini ya Tuhan, agar kami dapat aplikasikan pada hidup kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Anak Yesus Kristus, juru selamat Manusia. Haleluya, amin. Oke, firman Tuhan pada hari ini sudah selesai. Kita mau nyanyi satu lagu Kasih yang Sempurna. Posisi sikap berdoa ya, kita mau doa siapa dan doa penutup ya. Nah, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami syukur padamu ya Tuhan untuk selesainya ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Termulia tetap nama-Mu Tuhan dari ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan dalam doa syafaat kami juga Tuhan. Di sini kami berdoa Tuhan buat orang tua kami ya Tuhan, khususnya Ibu kami Tuhan yang pada minggu ini akan kami peringati Good Moria ya Tuhan. Kami doakan orang tua kami khususnya Ibu Tuhan, supaya memberkati Ibu kami Tuhan agar tetap sehat, memberikan mereka rezeki dan umur yang panjang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga tidak lupa mendoakan ayah kami Tuhan, Kau tetap memberkati ayah kami, berkati pekerjaannya, kesehatannya, dan diberi umur yang panjang Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan doa syafaat kami juga kami berdoa Tuhan buat adik-adik KKR ya Tuhan yang sedang bersekolah Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan, dalam situasi ini Tuhan harus memaksa mereka bersekolah dari rumah masing-masing Tuhan dengan secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan ini tidak mengurangi berkat yang Kau berikan pada adik KKR kami Tuhan. Walaupun online ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu memberkati adik kami ini agar dapat mengerti dalam persekolahan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik KKR kami yang kiranya ada yang sakit ya Tuhan. Kau angkatkan sakit penyakit mereka Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka Tuhan. Berkati obat yang mereka maksanya Tuhan, agar sakit mereka dapat hilang ya Tuhan, dapat pulih kesehatan mereka lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di sini kami juga berdoa Tuhan buat pandeminya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap
Menguatkan seluruh jemaatnya Tuhan, khususnya buat adik-adik KKR dan orang tua kami Tuhan. Berkatilah pemerintah yang sedang bekerja dalam menangani pandemi ya Tuhan. Semua pihak yang berjuang untuk menangani pandemi itu dapat terselesaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan di balik semua ini Kau pasti menyiapkan makna yang tersimpan di dalamnya Tuhan. Kami percaya, kami serahkan semua masalah kami dan pergumulan hidup kami Tuhan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami percaya Tuhan kekuatan adalah sumber kekuatan kami yang utama ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di sini kami juga berdoa Tuhan buat ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ya Tuhan agar tetap termulia nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Kau memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan yang kami laksanakan di sisa hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa kami di dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dari segala itu ampunilah kami dari segala salah kami Tuhan dan dosa yang telah kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu saja Tuhan, dan tetap kami layak disebut sebagai anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Doa namanya singkat dan panjang telah Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, diberkatilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, abang mau ingetinnya, jangan lupa aksinya untuk dilaksanakan. Nah, nanti dikirim ke guru KKR-nya. Nanti info selanjutnya akan di-share di grup WA ya. Nah, jangan lupa ya. Ibadah kita sudah selesai. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan lupa subscribe. subscribe.